Persebaya matangkan taktik jelang perempat final. Dikutip dari persebaya.id, Persebaya kembali menggelar latihan pada Jumat tanggal 7 April sore. Ini menjadi latihan perdana Bajul Ijo dalam rangkaian persiapan jelang babak 8 besar Piala Menpora 2021. Persib sudah menanti klub kebanggaan arek-arek Surabaya di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Minggu tanggal 11 April. Dengan waktu yang cukup mepet, Aji Santoso mencoba merapikan strategi permainan anak asuhnya. Menurutnya masih ada beberapa yang perlu diperbaiki sebelum bertemu dengan Maung Bandung. Hari ini kita latihan taktikal karena waktu kita tidak banyak. Ini terlihat tadi di latihan taktikal agar anak-anak bisa memahami strategi permainan lawan Persib nanti, beber Aji. Rahmat Irianto dan kawan-kawan digeber latihan selama 90 menit. Mayoritas durasi dihabiskan Aji untuk memberikan materi taktikal. Hampir seluruh pemain menjalani latihan di Kompleks Universitas Negeri Yogyakarta tersebut dengan baik. Hanya Octavianus Fernando yang berlatih secara terpisah di sisi lapangan. Ia masih menderita cedera hamstring yang didapat saat melawan PSS Sleman. Ovan, begitu ia akrab disapa, dipastikan tidak bisa turun saat menghadapi Persib Bandung. Nasib yang sama juga dialami Hambali Tholib. Ex-gelandang Persela tersebut juga masih dibekap cedera. Meski ia mengikuti latihan bersama hingga selesai, kondisi semua pemain siap diturunkan. Cuma Ovan sama Hambali yang tidak bisa main. Karena mereka masih cedera, pungkas Aji. Rekan setim kaget dengan keputusan Abu Rizal mundur dari Persebaya. Dikutip dari Bolaskor.com, komposisi skuad Persebaya Surabaya berkurang menyusul mundurnya Abu Rizal Maulana dari tim secara mendadak. Alhasil, keputusan Abu Rizal untuk mundur dari Persebaya membuat kaget rekan-rekan satu timnya. Pemain senior Persebaya Randy Irwan mengaku terkejut dengan langkah Abu Rizal itu. Maklum, pemain asal Sampang, Madura itu merupakan rekan satu tim sejak musim 2017 lalu di Bajul Ijo. Saya sendiri juga kaget. Saya tidak tahu alasan mundurnya, katanya kepada Bolaskor.com. Hal senada juga diungkapkan Muhammad Syaifuddin. Mantan pemain PSS Sleman ini juga kaget mengetahui Rodek, sapaan Abu Rizal, memutuskan mundur dari Persebaya. Tidak ada kabar sama sekali. Jangankan wartawan, tim juga kaget tiba-tiba mundur, jelasnya ketika dihubungi Bolaskor.com. Bukan hanya rekan satu tim yang dibuat terkejut. Pelatih Persebaya Aji Santoso juga bingung. Semua pihak juga bingung dibuatnya. Kok tiba-tiba pamit? Saya waktu ngobrol dengannya juga berkali-kali mengatakan apa keputusan itu sudah dipikir matang-matang. Ternyata dia sudah kekehengkang, tidak bisa dicegah, ujar pelatih berusia 51 tahun tersebut. Mundurnya putra mantan pemain Persegres Gresik tersebut dibenarkan manajer Persebaya Chandra Wahyudi. Lantaran memilih mundur, manajemen tidak dapat berbuat banyak. Sejatinya, Rodek telah mendapat kontrak permanen pada tanggal 1 Maret lalu dan berakhir hingga kompetisi Liga 1 2021 usai. Kalau begini kami anggap mengundurkan diri, dan otomatis kontraknya tidak berlaku lagi, tutur Chandra. Bersama tim asal Kota Pahlawan, Rodek mengemas 73 penampilan di semua ajang. Dia mencetak 2 gol masing-masing, satu di Liga 2 2017 dan Liga 1 2018. Pemain jebolan kompetisi internal Persebaya itu mencatatkan 12 kartu kuning selama membela Persebaya. Beberapa gelar sudah dipersembahkan kepada tim kebanggaan bonek itu, seperti Dirgantara Cup, Liga 2 2017, dan Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Rodek juga berperan ketika Persebaya menjadi runner-up Liga 1 2019.
Persebaya dan Marcelino Ferdinand pecahkan rekor pemain paling muda di Piala Menpora 2021. Dikutip dari bola.net, ketika melawan PS Sleman di laga terakhir grup C Piala Menpora 2021, Persebaya mencatatkan rekor rata-rata usia paling muda di fase grup. Transfermarkt mencatat rata-rata usia skuad Persebaya hanya 22,9 tahun. Pada laga melawan PSS, Aji Santoso memainkan 5 pemain di bawah 20 tahun pada starting 11. 5 pemain itu adalah Marcelino Ferdinand, 16 tahun, Diki Kurniawan, 18 tahun, Supriyadi, 18 tahun, Hernando Ari, 19 tahun, dan Rizky Ridho, 19 tahun. Persebaya memecahkan rekor mereka sendiri di laga melawan Persela Lamongan. Pada laga yang berakhir dengan skor 0-0 itu, rata-rata usia pemain Persebaya adalah 23 tahun. Kala itu, hanya ada 2 pemain di atas 25 tahun, yakni Samsul Arif dan Adi Setiawan. Dari sisi statistik, skuad muda Persebaya meraih hasil yang cukup bagus. Dari 4 laga fase grup, Persebaya kebobolan 4 gol di mana 2 diantaranya tercipta dari eksekusi penalti. Satria Tama yang dipercaya sebagai kiper Persebaya punya performa bagus. Kiper berusia 24 tahun, berdasar data Statoskop, telah melakukan 11 penyelamatan pada 3 laga fase grup. Jumlah penyelamatannya hanya kalah dari Dwi Kuswanto, 12 kali. Sementara, Alwi Slamet masuk dalam daftar 4 besar pemain paling sering melepas umpan. Bek kiri Persebaya berusia 22 tahun itu melepas 164 umpan dari 3 laga. Alwi juga menjadi pemain yang paling sering membuat umpan terobosan, 9 kali. Debut Marcelino Ferdinand, wonderkid Persebaya tunjukkan nyali dan kualitasnya. Nama Marcelino Ferdinand tidak terdengar asing bagi pendukung Persebaya Surabaya. Marcelino adalah wonderkid Persebaya Surabaya U16 yang kini menembus skuad senior tim Bajul Ijo di musim 2021. Sebelumnya ia tampil menonjol di skuad Bajul Ijo muda tersebut hingga membuatnya dipanggil oleh pelatih Timnas Indonesia U16 yang saat itu dilatih Bima Sakti untuk menjalani training center. Dan kini di umur yang masih muda 16 tahun, Marcelino Ferdinand promosi ke tim senior Persebaya. Debutnya di Persebaya terjadi saat skuad Bajul Ijo menghadapi PSS Sleman di turnamen Piala Menpora 2021, Rabu tanggal 7 April. Marcelino Ferdinand merasa campur aduk saat menjalani debutnya sebagai pemain sepak bola profesional bersama Persebaya Surabaya. Namun, debut gelandang serang Timnas Indonesia U16 itu tidak berjalan mulus. Persebaya harus takluk 0-1 dari PSS Sleman pada laga terakhir grup C Piala Menpora 2021 di Stadion Sijalak Harupat. Marcelino Ferdinand mengatakan skuad Green Force telah bermain maksimal. Menurutnya, mereka menunjukkan permainan sesuai ciri khas Persebaya yang ngeyel, ngosek, dan wani. Teman-teman sudah menampilkan yang terbaik. Menurut saya, kami sudah bermain maksimal. Kami menunjukkan permainan ngeyel, ngosek, dan wani yang merupakan ciri khas Persebaya, tegas pemain berusia 16 tahun tersebut. Adik kandung winger Persebaya Octavianus Fernando itu mengatakan kekalahan dari PSS karena kurang beruntung. Bagaimana tidak, skuad Elang Jawa, julukan PSS, dapat membobol gawang Persebaya melalui titik putih yang dieksekusi Irfan Bahdim pada menit ke-46. Saya kira kami kurang beruntung saja karena kalah dari PSS. Pertandingan malam ini sangat bisa membangkitkan motivasi pribadi. Tadi kami bisa lebih menguasai pertandingan di paruh babak kedua, beber Marcel, sapaan akrabnya. Penampilannya sendiri beberapa kali merepotkan pertahanan PSS. Marcel juga nyaris menyamakan kedudukan. Salah satunya pada menit ke-54. Sayang, tembakannya dari jarak jauh harus membentur mistar gawang PSS.
Dan 10 menit kemudian, lagi-lagi tendangan jarak jauh masih bisa digagalkan pemain PSS. Pemain produk kompetisi internal Persebaya itu menilai pertandingan pertamanya dapat menambah motivasi. Lagi pula, Marcel bermain 90 menit. Pengalaman itu yang membuatnya tidak gentar saat Persebaya harus menghadapi tim tangguh Persib Bandung di Stadion Maguwo Harjo, tanggal 11 April tahun 2021. Selain penampilan debutnya yang bagus di laga pertamanya, Marcelino juga terlihat mempunyai nyali, ciri khas bonek yang asli arek Surabaya. Di menit-menit akhir babak pertama, Marcel terlihat bersinggungan dengan Bagus Nirwanto, pemain PSS Sleman yang juga kapten dari tim tersebut. Tampak Bagus Nirwanto, kapten PSS Sleman, melakukan aksi yang berbahaya hingga wasit memberikan kartu kuning untuk Bagus Nirwanto. Marcel pun datang dan ikut menegur kapten PSS Sleman tersebut karena permainannya yang keras dan berbahaya. Namun sang kapten PSS Sleman terlihat tak terima dengan Marcel. Marcel pun terlihat tak mundur dengan kejadian tersebut hingga pemain lainnya ikut membantu memisahkannya kejadian tersebut. Meskipun masih muda, Marcelino mempunyai skill dan nyali yang wani dalam laga debut tersebut. Semoga Marcel bisa menjadi andalan Persebaya dan timnas Indonesia karena di usianya yang masih muda dia sudah bisa menembus tim senior Persebaya. Salam satu nyali.